Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tegar Immanuel. Saya berasal dari SMA 1 Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Mosi yang dibahas kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya di sini sebagai tim kontra atau tim oposisi. Sebelum saya membahas argumen saya, lebih baik saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pemengaruh media sosial atau influencer. Influencer adalah individu yang menjadi sorotan publik, khususnya pengguna media sosial yang memiliki pengikut banyak dan berpengaruh karena memiliki metode komunikasi, persuasi, dan kemampuan mempromosikan sesuatu melalui konten atau postingan media sosial. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini tidak dibenarkan? Ada dua alasan utama dalam argumen saya. Argumen yang pertama, bagaimana kebijakan politik seharusnya dilaksanakan? Kebijakan politik seharusnya dilaksanakan. Pertama, kebijakan politik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Lalu, bagaimana kebijakan politik atau kebijakan publik dipromosikan? Kebijakan publik tidak hanya dipromosikan secara langsung atau melalui surat kabar atau spanduk. Zaman sudah modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Zaman sekarang ada cara baru mempromosikan kebijakan pemerintah, yaitu melalui pengaruh media sosial atau influencer. Dewan juri yang terhormat, kita tahu bahwa banyak masyarakat di Indonesia sudah menggunakan media sosial. Mereka lebih cenderung mengawasi media hiburan seperti selebritis, blogger, youtuber, ataupun public figure dibandingkan mengawasi media politik. Maka dari itu, pengaruh influencer bagi pejabat pemerintah sangat diperlukan dalam mempromosikan atau mensosialisasikan kebijakannya. Karena melalui influencer, mereka dapat mensosialisasikan kebijakan pemerintah dengan cara yang kekinian dan menyenangkan. Dewan juri yang terhormat, sebelum mempromosikan kebijakan pemerintah, pastinya influencer memahami betul materi yang akan dipromosikannya. Karena mereka adalah orang yang menjadi sorotan publik, maka mereka tidak akan melakukan promosi dengan sembarangan tanpa mengetahui seluk-beluk kebijakan tersebut. Dewan juri yang terhormat, influencer bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dengan memperlakukan sesi tanya-jawab di akun media sosial influencer tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memperoleh berita yang maksimal dari kebijakan pemerintah tersebut. Masyarakat dapat memberikan pertanyaan kepada influencer dan influencer bertugas menyampaikan pertanyaan tersebut kepada pemerintah. Argumen kedua saya adalah pejabat publik harus bekerja sama dengan para influencer untuk mempromosikan kebijakan mereka. Dengan cara ini, masyarakat akan tertarik kepada kebijakan publik dibandingkan dengan pejabat pemerintah melakukan sosialisasi secara langsung melalui influencer. Sosialisasi terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Melalui influencer juga, pemerintah bukan berarti lepas tanggung jawab, tetapi para influencer merupakan strategi pemerintah dalam mempromosikan kebijakannya agar diketahui oleh masyarakat luas. Menurut saya, sebaiknya pejabat pemerintah diperbolehkan dan sangat disarankan
untuk menggunakan jasa influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena influencer adalah strategi dalam mempromosikan kebijakan dan sangat menguntungkan bagi pemerintah. Terima kasih.